Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom Gen Kids, apa kabar? Pastinya kabarnya luar biasa. Yes. Walaupun kita tidak bersama-sama di suatu tempat, tapi Lause mengajak kita semua untuk kembali menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, bersikap yang baik. Kita mau beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin hidup kami sampai dengan hari ini. Kami boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami datang, kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, agar kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Berkati puji-pujian kami dan berkati juga Lause kami yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita percaya kalau semua hari yang dijadikan Tuhan bagi kita adalah hari yang baik. Tidak ada yang bilang hari Senin lebih baik dari hari Selasa lebih baik daripada hari Rabu. Tapi kita mau katakan semua hari adalah hari yang sangat baik, dan di mana hari-hari itu yang kita lewati harus kita lewati dengan terus bersukaria. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semua dengan wajah yang tersenyum, bersukacita bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Lebih bersemangat lagi kita puji nama Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang nanti disampaikan boleh adik-adik simpan dalam hati dan boleh adik-adik lakukan, supaya apa yang kita pelajari itu boleh terus berbuah dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Semuanya sungguh-sungguh ya nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Nah, Lausotere mau bercerita nih hari ini. Tapi sebelum Lausotere bercerita, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Lauso yang pimpin, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan setiap harinya. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar Lausotere akan bercerita, biar Tuhan yang pimpin cerita hari ini dan Tuhan yang pimpin anak-anak supaya bisa mendengarkan duduk diam Tuhan. Dan biar cerita hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Lausotere mau bercerita tentang Yesus berpuasa dan menang. Nah, hari ini mau berceritanya diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita memulaikan cerita, Lausotere mau nanya nih, siapa yang ingat minggu kemarin Lauseria bercerita tentang apa ya? Ayo bercerita tentang apa? Bercerita tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, gimana sih Yesus dibaptis sama Yohanes ya, di mana ya? Nah, oh iya, pas Yesus dibaptis bersama Yohanes, ada langit terbuka dan ada apa? Burung merpati. Burung merpati yang berada di atas kepala Tuhan Yesus. Burung merpati itu bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, adik-adik, setelah Yesus dibaptis, Yesus pergi ke padang gurun. Untuk apa ya Tuhan ke padang gurun? Yesus ke padang gurun untuk berpuasa. Di sini adik-adik Gen Kids, siapa yang pernah berpuasa? Gimana sih rasanya berpuasa itu? Ayo langsung tanya. Langsung pernah berpuasa. Aduh, rasanya lama banget waktu itu berjalan. Lapar, lama. Nah, adik-adik tahu nggak puasa itu ada beberapa jenis. Ada yang puasa tidak makan dan tidak minum, ada juga puasa yang tidak makan tapi minum, ada juga puasa yang merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ada juga puasa menahan dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Keinginan-keinginan yang tidak baik itu apa sih? Wah, apa ya? Misalkan, nih adik-adik nih lagi ulangan nih, tapi adik-adik ingin menyontek. Nah, itu keinginan yang tidak baik. Terus adik-adik, oh iya, di kelas lagi nggak ada guru nih, ingin banget menjahili teman. Itu juga keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, setelah Yesus ada di padang gurun, datanglah si penggoda. Siapa ya penggoda? Di ayat 5 dan di ayat 8, di situ dibilang iblis datang untuk mencobai dan menggoda Yesus. Nah,
Kalau godaan-godaan yang Gen Kids rasakan itu apa sih? Begini nih, kalau misalkan Gen Kids mau berdoa untuk tidur, bobok malam, nah di situ iblis datang. Udah, gak usah berdoa, kita tidur aja. Enakan tidur daripada berdoa. Nah, itu cobaan ya, yang goda-godain iblis. Yang apalagi sih? Oh ya, kalian mau belajar, disuruh mama belajar nih buat PR. Oh, ada yang bisikin, gak usah buat PR. Game aja, selesain gamesnya di handphone. Itu udah mau naik level. Nah, itu juga iblis yang membisik-bisikin untuk berbuat yang tidak benar. Nah, cobaan pertama yang Tuhan Yesus dapatkan dari iblis adalah iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Mengubah batu menjadi roti, kata iblis. Coba ubah batu menjadi roti, kan kamu sedang lapar. Cobalah mengubah batu menjadi roti, masa kamu tidak bisa? Kata si iblis. Tentu saja Tuhan tidak tergoda. Cobaan yang kedua adalah bila Yesus jatuh tidak akan celaka. Coba kamu terjun dari sini. Tentu saja kamu tidak akan celaka. Kan ada malaikat yang akan menolong kamu. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak. Dan perbuatan itu berarti mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Wah, Tuhan Yesus hebat. Yang kedua pun cobaan itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Nah, cobaan yang ketiga adalah bila Yesus menyembah iblis, Tuhan Yesus akan mempunyai dunia ini dan segala kemegahannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Wah, kemegahan segala di dunia ini punya Tuhan Yesus jika Tuhan Yesus menyembah iblis. Apa sih jawaban Tuhan Yesus? Iblis harus menyembah? Tidak, iblis harus menyembah Allah dan berbakti padanya. Nyahlah kau iblis, kata Tuhan. Wah, Tuhan menyuruh iblis nyah, dan akhirnya Yesus menang melawan cobaan-cobaan dari iblis. Pertama, tetap berpegang pada firman Tuhan, ada tertulis. Kedua, terus berfokus pada Allah dan kehendak Allah. Ketiga, Yesus mengusir si pencoba. Hebat ya Tuhan ya. Dan kita bisa gak sih Gen Kids? Tentu saja kita juga bisa. Kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan. Yaitu apa sih? Membaca Alkitab. Ya, jangan lupa membaca Alkitab. Yaitu selalu berdoa. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan sertai kehidupan kita. Ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh tuh mendengar bisikan-bisikan dari penggoda, yaitu adalah hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal buruk, melawan orang tua. Itu hal-hal buruk loh adik-adik, kalau menyontek, terus disuruh belajar malah main games, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, yang perlu kita pelajari adalah sebagai murid Kristus, Gen Kids perlu hidup berpuasa, yaitu rendah hati dan menahan diri dari keinginan-keinginan diri sendiri, yaitu keinginan-keinginan yang tidak baik. Dan sebagai murid Kristus, Gen Kids juga harus menang menghadapi cobaan dengan cara berpegang pada firman Tuhan yang tadi Lause bilang tuh, baca Alkitab, berdoa, begitu fokus pada Tuhan. Usir si pencoba jika dia mau mencobai kalian, yaitu membisikkan hal-hal buruk yang kalian ingin lakukan. Nah, untuk ayat hafalan ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Seulang ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Seulang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan lupa ya, setelah ayat hafalan, Gen Kids kirim ke Lause kelasnya masing-masing. Nah, untuk rangkuman firman Tuhannya, Gen Kids bisa lihat ya di sini. Gen Kids bisa difoto juga jika Gen Kids lupa.
Nah, Gen Kids, sekarang Lausa sudah selesai. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dalam bercerita hari ini. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk selalu taat, membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa Tuhan, dan berpegang teguh kepada Engkau. Tuhan, ajarkanlah kami dan tolonglah kami untuk mengusir segala cobaan-cobaan yang iblis akan lakukan kepada kami setiap harinya. Pimpin kami ya Bapa, berikan kami kesehatan juga untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye-bye. Hai adik-adik, Lausa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lausa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Halo, nama aku Marvel Weber, aku kelas Musa. Aku ingin memberikan kesaksian, yaitu pujiannya seperti Bapa sayang anaknya.
Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih. Shalom Alfa dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Terima kasih. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki